Berulang kali ia menyerukan penggulingan kekuasaan melalui berbagai dalih hukum, seolah-olah Indonesia ini negara jalanan yang tak punya tatanan. Padahal semua narasinya hanya bertumpu pada kebencian, bukan argumen. Dan yang terbaru, RS, Rismon Sianipar, muncul sebagai pelengkap formasi penghasut. Aktif di media sosial, memotong pernyataan, mencatut nama kampus, memanipulasi narasi, seolah-olah dia pengungkap kebenaran. Padahal ia hanya bagian dari rantai kebohongan yang disusun rapi oleh kelompok ini. Sekarang kita tanya, apakah ini kebetulan? Apakah 5 inisial ini bergerak sendiri-sendiri? Tidak. Ini adalah jaringan. Jaringan yang punya tujuan politik. Jaringan yang menyusup di balik baju aktivis dan intelektual, tapi sejatinya hanya kumpulan orang yang tak rela melihat Indonesia stabil dan maju di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Mereka ingin menciptakan kegaduhan. Mereka ingin rakyat kehilangan kepercayaan. Mereka ingin demokrasi runtuh karena fitnah. Dan mereka sedang menikmati panggung selama kita diam. Tapi kini hukum mulai bergerak. Dan kita sebagai rakyat harus berdiri, bukan hanya menonton, tapi melawan. Kita lawan dengan fakta. Kita lawan dengan kesadaran. Dan kita lawan dengan satu suara. Negara ini terlalu mahal untuk dijual pada provokator. Seruan untuk rakyat Indonesia, jangan lagi beri ruang bagi para pemfitnah. Jangan beri jempol, komentar, atau share untuk konten-konten mereka. Jangan tertipu label kritikus yang dipakai hanya untuk menyembunyikan niat merusak. Jangan toleransi pada mereka yang ingin memecah belah bangsa demi kepentingan politiknya sendiri. Dan kepada aparat penegak hukum, majulah, jangan surut, rakyat bersama kalian. Karena kalau hari ini kalian berani menyeret para penghasut ini ke meja hukum, maka kalian sedang menyelamatkan demokrasi dari pembusukan yang senyap tapi mematikan. Ini bukan sekadar kasus ijazah. Ini adalah pertarungan antara kebenaran dan kebohongan. Antara hukum dan hasutan. Antara republik dan para penjegalnya. Dan kita tahu siapa yang akan menang. Selama kita bersatu, melawan, dan tidak tinggal diam. Nyonyor! Dulu sok hebat, sekarang meringkuk di ujung tanduk hukum. Roy Suryo, Rismon, dan Dokter Tifa, trio arogan yang kini dibungkam fakta. Dulu gaya mereka pongah, omongan mereka lantang, tampangnya kayak pejuang kebenaran. Tapi sekarang, diameter bungkam, tiarap. Kenapa? Karena hukum mulai menggigit. Dan mereka baru sadar kalau selama ini yang mereka bangun bukan narasi ilmiah, tapi fitnah intelektual berjubah riset palsu. Roy Suryo yang dulu senang tampil bak pakar segala bidang, sekarang kebingungan menjelaskan logika ngawur soal ijazah presiden. Bang Rismon yang mulutnya dulu kayak peluru, sekarang pelan-pelan habis amunisi. Dan Dr. Tifa terlalu sibuk main asumsi, sampai lupa bahwa ruang publik itu ada batasnya dan UU ITE bukan buat lucu-lucuan. Mereka pikir bisa menabur angin tanpa menuai badai. Kepedean. Terlalu lama hidup di ekosistem echo chamber yang isinya cuma tepuk tangan dan sanjungan sesama kelompok anti pemerintah, bikin mereka hilang nalar, kehilangan rem.